got so. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Suci Aulia with number study 210291X7 with lecturer Mr. David Ahmad SPD FSI. In this time, I will make video for a numbers theory course with topic congruence. Nah, sebelumnya kita sudah membahas atau sudah belajar tentang konsep sisa pembagian. Seperti contohnya yaitu 5 dibagi 2 sisanya 1, 10 bagi 4 sisanya 2, 20 dibagi 5 sisanya 0. Nah, konsep ini merupakan relasi dua bilangan yang menghasilkan sisa pembagian yang sama, yang ketika suatu bilangan itu dibagi dengan M yang sama, maka hasilnya sama. Nah, materi ini sangat erat kaitannya dengan keterbagian. Maka sebelum kita membahas apa itu kekongruenan, ayo kita ingat kembali konsep-konsep apa saja yang ada pada pembagian. Nah, yang pertama yaitu algoritma pembagian. Misalkan A itu adalah bilangan bulat, B bilangan bulat, dan A itu tidak sama dengan 0, maka terdapat QR elemen dari bilangan bulat, sedemikian sehingga B itu sama dengan KA plus R, di mana R itu besar dari 0, R kecil dari A. Untuk contohnya, kita misalkan A itu sama dengan 7, dan B itu bilangan bulat seperti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Di sini kita misalkan 14 itu sama dengan 2 dikali 7 ditambah 0. Artinya, algoritma pembagiannya akan membentuk suatu pernyataan hasil kali yaitu 2 dikali 7 ditambah residu atau sisanya. Maka akan menghasilkan bentuk keterbagian yaitu di mana 7 itu habis dibagi dengan bilangan yang dikuranginya, yaitu 7 itu habis dibagi 14 dikurang 0. Sama dengan halnya 15 itu sama dengan 2 dikali 7 ditambah 1 akan menghasilkan 7 itu habis dibagi dengan 15 dikurang 1. Selanjutnya 16 itu sama dengan 2 dikali 7 ditambah 2, itu artinya 7 itu habis dibagi 16 dikurang 2, dan seterusnya. Nah, untuk 21 itu sama dengan 2 dikali 7 ditambah 0, artinya 7 itu habis dibagi dengan 21 dikurang 0. Nah, ketika kita punya 7 habis dibagi suatu bilangan yang dikurangi dengan sisanya, maka akan muncul relasi kekongruenan. Bentuk dari relasi kekongruenan ini yaitu 14 itu ekuivalen dengan 0 mod 7. Artinya 14 itu habis dibagi dengan 7. Nah, untuk 15 ekuivalen dengan 1 mod 7, artinya 15 itu habis dibagi 7 dengan sisanya 1. Seterusnya 16 itu ekuivalen dengan 2 mod 7, artinya 16 itu habis dibagi 7 dengan sisanya 2. Sampai seterusnya yaitu 21 ekuivalen dengan 0 mod 7, berarti 21 itu habis dibagi 7. Atau sama dengan 21 itu ekuivalen dengan 14 mod 7, karena 21 dikurang 14 habis dibagi 7. Nah, setelah kita membahas tadi apa itu konsep-konsep dari keterbagian, selanjutnya kita mengetahui apa sih itu definisi dari congruence. Nah, definisi dari congruence ini yaitu let M be a positive integer, dan an integer A is congruent to an integer B modulo M if M itu habis dibagi A dikurang B. In symbol, we then write A equivalent B with
modulus M. M is a modulus of the congruence relation. Nah, artinya di sini kita misalkan M itu adalah bilangan bulat positif, di mana A itu adalah bilangan bulat, B juga bilangan bulat, maka dapat dikatakan A itu kongruen dengan B modulo M. Atau dapat kita simbolkan dengan A itu ekuivalen B modulus M. Nah, lalu jika M itu tidak habis membagi A dikurang B, maka A itu tidak kongruen dengan B modulus M dengan simbolnya yaitu A not equivalent dengan B modulus M. Nah, selanjutnya masuk pada contoh dari teorema pertama, yaitu 25 ekuivalen dengan 1 modulus 4. Artinya, 4 itu habis dibagi 25 dikurang 1. Atau sesuai dengan definisi dari keterbagian, 25 itu sama dengan 6 dikali 4 ditambah 1. Selanjutnya, untuk contoh yang kedua, 28 tidak ekuivalen dengan 13 modulus 4. Artinya 4 itu tidak habis dibagi oleh 28 dikurang 13 atau tidak ada bilangan bulat yang memenuhinya. Maka untuk definisi keterbagiannya yaitu 28 sama dengan Q dikali 4 ditambah 13. Nah, dari teorema tadi dapat disimpulkan bahwa A ekuivalen B modulus M itu ada 3, yaitu M itu habis dibagi A dikurang B, yang kedua A kurang B itu sama dengan M dikali K, di mana K itu adalah bilangan bulat. Kemudian kita simplify, maka A itu sama dengan MK plus B, di mana K itu adalah bilangan bulat. Nah, dari penjelasan tadi dapat dirikan teorema pertama, yaitu bunyinya A itu ekuivalen dengan B modulus M jika dan hanya jika A itu sama dengan B plus KM, di mana untuk beberapa bilangan bulat K. Untuk membuktikan ini, yang pertama kita ketahui bahwa A itu ekuivalen dengan B modulus M, maka M itu habis membagi A dikurang B. Jadi A kurang B itu sama dengan KM untuk beberapa bilangan bulat K. Maka dari itu A itu sama dengan B plus K. Lalu kita misalkan A itu sama dengan B tambah KM untuk beberapa bilangan bulat K, maka A kurang B itu sama dengan KM. Jadi M itu habis membagi A dikurang B, dan konsekuensinya yaitu A ekuivalen dengan B modulus M. Nah, lanjut untuk contoh dari teorema pertama ini, yaitu kita misalkan yaitu 12 ekuivalen dengan 3 modulus 9. Artinya untuk setiap satu elemen dari bilangan maksimal, sehingga 12 itu sama dengan 9 dikali 1 tambah 3. Nah, yang kedua, 2x itu ekuivalen dengan 6 modulus 9, di mana K itu bilangan bulat, sehingga 2x itu sama dengan M dikali K tambah 3, dengan K itu adalah bilangan bulat. Nah, selanjutnya ada 3 makna dari A ekuivalen B modulus M. Yang pertama, A itu habis membagi A dikurang B, kemudian A itu dibagi M bersisa B, lalu A itu sama dengan MK ditambah B, di mana K itu adalah bilangan bulat. Nah, selanjutnya kita masuk pada bahasan sifat kekongruenan, yaitu terdapat pada teorema 2, di mana bunyinya yaitu jika M itu adalah bilangan bulat positif dan A, B, C itu adalah bilangan bulat, maka kekongruenan modulo M itu memenuhi 3 sifat. Yang pertama, reflexive property, di mana A itu ekuivalen dengan A modulus M. Yang kedua yaitu symmetric property, di mana
di mana jika A itu ekuivalen dengan B modulus M, maka B itu ekuivalen dengan A modulus M. Nah, yang terakhir yaitu transitive property, di mana jika A itu ekuivalen dengan M modulus M dan B itu ekuivalen dengan C modulus M, maka A ekuivalen dengan C modulus M. Nah, untuk membuktikan ketiga sifat itu, yang pertama, kita akan membuktikan A itu ekuivalen dengan M modulus M. Diketahui M itu adalah bilangan bulat positif, di mana A, B, C itu adalah bilangan bulat. Untuk yang pertama akan kita buktikan A itu ekuivalen A modulus M. Kita perhatikan bahwa A dikurang A sama dengan 0. Dan kita ketahui bersama M itu habis membagi 0, atau apapun yang dibagi 0 akan hasilnya 0. Artinya karena 0 itu sama dengan A dikurang A, maka M itu habis membagi A dikurang A. Maka definisi kekongruenan menjamin A itu ekuivalen dengan A modulus M. Nah, untuk sifat yang kedua kita akan membuktikan jika A itu ekuivalen dengan B modulus M, maka B ekuivalen dengan A modulus M. Misalnya, A itu ekuivalen dengan B modulus M, maka definisi kekongruenan menjamin M itu habis membagi A dikurang B. Artinya, terdapat K elemen dari bilangan bulat sedemikian sehingga Km itu sama dengan A dikurang B. Selanjutnya, B dikurang A itu sama dengan negatif Km. Karena terdapat negatif K elemen bilangan bulat sedemikian sehingga negatif Km itu sama dengan B dikurang A, maka M itu habis membagi B dikurang A. Artinya B itu ekuivalen dengan A modulus M. Nah, yang terakhir kita akan buktikan jika A itu ekuivalen dengan modulus M dan B itu ekuivalen dengan C modulus M, maka A itu ekuivalen dengan C modulus M. Kita perhatikan bahwa A modulus M itu ekuivalen dengan B modulus M dan B ekuivalen dengan modulus M. Artinya M itu habis membagi A dikurang B dan M itu habis membagi B dikurang C. Nah, pada teorema pada keterbagian menjamin bahwa M itu habis membagi A dikurang B ditambah B dikurang C. Artinya M itu habis membagi A dikurang C. Maka definisi kekongruenan menjamin A ekuivalen C modulus M. Nah, yang terakhir kita akan membahas yaitu teorema ketiga yang berbunyi let A equivalent D modulus M and C equivalent D modulus M, dan A plus C equivalent B plus D modulus M. Yang kedua yaitu AC equivalent dengan BD modulus M. Nah, untuk membuktikan teorema ketiga ini, yang pertama yaitu kita ketahui bahwa M itu adalah bilangan bulat positif, di mana A, B, C itu adalah bilangan bulat. A itu ekuivalen dengan B modulus M dan C itu adalah ekuivalen dengan D modulus M. Nah, yang pertama kita akan buktikan bahwa A tambah C itu ekuivalen dengan B tambah D modulus M. Kita perhatikan yang itu A itu ekuivalen dengan B modulus M, artinya M itu habis membagi A dikurang B. Lalu untuk C ekuivalen D modulus M, artinya M itu habis membagi C dikurang D. Nah, dengan teorema keterbagian, M itu habis membagi A kurang B plus C kurang D, di mana A kurang B plus C kurang D itu sama dengan A plus C dikurang B plus D, maka M itu habis membagi A plus C dikurang B plus D. Dengan definisi kekongruenan tadi, maka dapat disimpulkan A plus C itu ekuivalen dengan B plus D modulus M. Nah, untuk yang sifat kedua, AC itu ekuivalen dengan B plus D modulus M, itu sama dengan cara pembuktian pada sifat yang pertama dengan strategi yang bersama pula. Nah, lanjut kita masuk pada contoh aplikasi teorema ketiga ini. Untuk sifat yang pertama yaitu A plus C itu ekuivalen dengan B plus D modulus M. Contohnya yaitu seperti 12 ekuivalen dengan 3 modulus M dan 2 itu ekuivalen dengan 29 modulus
9. Artinya kita akan menjumlahkan kedua sisi yang sama, yaitu anggap ini A, ini B, ini C, ini D. Maka sesuai dengan rumus A plus C ekuivalen dengan B plus D, yaitu 12 tambah 2 sama dengan 3 ditambah 29 minus M. Nah, itu sesuai dengan bunyi teorema tiga yang pertama. Lanjut untuk sifat pada teorema ketiga yang nomor 2, yaitu AC itu ekuivalen dengan BD modulus M. Ini berupa perkalian, beda dengan sifat yang pertama, di mana 12 itu ekuivalen dengan 3 modulus M, dan 2 itu ekuivalen dengan 12 modulus 9, di mana 12 dikali 2 itu ekuivalen dengan 3 dikali 29 modulus 9. Nah, itulah bahasan kita tentang kongruensi tadi. Semoga apa yang saya jelaskan dapat dimengerti dan dapat dipahami. Sekian saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.